Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat akhir tahun kita. Ini sesi-sesi muhasabah, sesi-sesi introspeksi diri. Temanya sangat sufistik. Bulan ini kita mengambil tema perjalanan menuju Allah. Malam hari ini kita ketemu tokoh ketiga. Beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin teman-teman pernah baca karya beliau. Juga di ngaji filsafat, ingat saya beberapa kali sudah dibahas. Malam hari ini kita bahas salah satu kitab beliau. Ini sebenarnya kitabnya ya tebal, 400-an halaman. Dan tidak mungkin saya sampaikan semua ya, seperti biasa ini trailer saja, kayak review saja, sisanya teman-teman dalami sendiri kitab ini ya. Ini kalau istilahnya Ronggo Warsito, ini namanya ipil-ipil kaweruh. Jadi ipil-ipil kaweruh itu nyemil pengetahuan sedikit-sedikit. Nah, karena waktu dan keterbatasan, jadi tidak mungkin kita jelas, kita cemili saja sedikit-sedikit. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk mendalaminya. Baik, kita mulai ya. Semoga masih ingat siapa beliau. Ini ulama besar. Hampir semua cabang ilmu agama beliau kuasai. Quran, hadis, kalam, tasawuf, fikih, usul fikih, beliau kuasai semua, dan karya-karya beliau ada di banyak bidang. Malam hari ini kita bahas salah satu kitab beliau yang judulnya Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Jadi kitab sekitar 400-an halaman ini hanya membahas Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Tuh, ternyata bisa setebal itu. Padahal kita tiap hari mengucapkannya kan ringan saja. Kadang ya tidak sadar sudah kita ucapkan tiap hari. Dan oleh beliau ditafsirkan ini. Ini meskipun kitab Madarijus Salikin ini semacam syarah, tapi agak kritis terhadap kitab yang judulnya Manazilus Sairin, karya Abu Ismail Al-Harawi. Ini karya tasawuf juga, Manazilus Sairin itu. Kritisnya di mana nanti ada bagian-bagian yang menurut Ibnu Qayyim sudah berlebihan. Jadi ya memang kita harus melakukan olah batin, perjalanan menuju Allah melalui jalan spiritual, tapi tidak harus berlebihan. Tetap berpegang pada syariat, kemudian tidak sampai seperti Al-Hallaj, Abu Yazid Bustami, dan kawan-kawan. Beliau tidak setuju dengan tasawuf-tasawuf yang menurut beliau agak berlebihan. Nah, buku Manazilus Sairin itu beliau syarahi, kemudian beliau posisikan ulang. Itu kenapa buku ini jadi tebal. Baik, ya kalau diartikan Madarijus Salikin
Madarij itu, madrojah itu jalan besar. Jadi jalan-jalan besar bagi para pesuluk, para pejalan. Baina manazili, di antara manazil, tempat-tempat perhentian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semacam menjawab pertanyaan, kalau kita bilang Allah lah yang kita sembah satu-satunya, Allah tempat kita minta tolong, seperti apa caranya? Nah, kitab ini membahas itu. Baik, ya lumayan, nanti di kitab ini banyak sekali materi-materi. Saya menyebutnya bahkan semacam ensiklopedi akhlak yang baik. Babnya banyak sekali. Kalau teman-teman mau beli silahkan. Lumayan buat bahan besok kultum Ramadan. Ada isinya banyak sekali itu. Coba ya teman-teman cek ya. Saya bacakan sebentar. Ini judul babnya saja. Luas sekali. Ini yang bab buku pertama. Bukunya ada 3 nanti. Semacam 3 bagian. Ini bagian pertama. Ada tema muhasabah, taubat, inabah. Muhasabah teman-teman tahu ya. Taubat, inabah. Inabah itu kembali pada Allah. Tadzakur dan tafakkur. Iktisom, berpegangan pada agamanya Allah. Firor itu melarikan diri. Tapi bukan melarikan diri kemana? Melarikan diri kepada Allah. Riyadoh, latihan. Simak, mendengarkan kebenaran. Malam hari ini teman-teman yang mendengarkan ngaji, itu bagian dari simak sebenarnya. Itu yo termasuk bagian perjalanan kita menuju Allah. Kalau kita tidak mau simak, tidak mau mendengarkan, ya kita tidak akan sampai pada kebenaran. Ada ayat Al-Quran yang bunyinya menarik. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami tidak mendengar, seandainya dulu kami mau mendengarkan dan mau berpikir, mungkin kita tidak masuk neraka seperti sekarang. Jadi ini kalimatnya orang yang masuk neraka. Terus mereka mengeluh, coba saya dulu mau mendengarkan dan mau berpikir. Jadi tidak berpikir itu bisa mengarahkan kita ke neraka besok. Semoga bukan kita ya yang mengeluh begitu. Nanti kalau di neraka saya sudah mendengarkan kok, cuma tidak paham. Terus hazan itu sedih. Nanti di antara yang kita alami dalam rute kita menuju Allah, pasti ada ujian, ada cobaan, maka ada hazan. Ada khauf. Khauf itu takut kepada Allah tentu saja. Ada isfaq. Isfaq itu takut yang mengiringi kasih sayang. Kayak kalian misalnya punya pasangan, takut ditinggal, takut dikhianati, itu isfaq. Itu ditulisannya agak typo, harusnya kasih sayang jadi kasih saying. Itu iyalah penyakit Microsoft itu. Terus khusyuk. Nah, khusyuk ini akhir dari buku pertama. Jadi istilahnya perhentian, manazil. Ada sekian banyak manazil di bagian pertama. Lihat bagian kedua. Manazilnya lebih banyak lagi. Yang pertama ikhbat. Ikhbat itu rendah hati. Kemudian zuhud, warok. Ini yang istilahnya sudah populer, tidak saya jelaskan ya, teman-teman sudah tahu. Tabatul. Tabatul itu memutus hubungan dengan semua makhluk demi sang kholik. Roja, harapan. Riayah, memperhatikan amal yang kita perhatikan, yang kita jalankan. Muraqabah, kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Uzmah, atau lengkapnya uzmah hurumatullah, mengagungkan apa yang dihormati di sisi Allah. Ikhlas, tahdzib, ujian, tasfiyah, penyucian diri. Istiqomah, tawakal,
Tafwid. Tafwid itu pasrah. Yakin, keyakinan terhadap Allah saja. Sabar, ridho, syukur. Haya, haya itu malu. Sidq, sidq itu hati yang lurus, yang benar. Isar, mengutamakan orang lain, tidak egois. Akhlak karimah tentu saja. Terus tawadu, futuwah. Futuwah itu murah hati, kesatria, pemberani. Muru'ah, mampu menjaga diri. Azam, niat yang kuat. Irodah, keinginan. Adab, tata perilaku, sopan santun. Yakin, kemantapan hati. Uns, jinak, kelembutan hati. Zikir, fakir, tidak memiliki apa-apa selain Allah saja. Ghina, mental cukup, tidak tamak. Ihsan, baik hati, sederhananya itu ya. Urainya panjang-panjang. Kalau saya jelaskan satu-satu bisa setahun tema ini saja. Ilmu, hikmah, firasat, pengagungan, sakinah, tumakninah, himmah. Buku kedua. Buku ketiga. Ini saya bacakan ini aja, ngajinya selesai nanti. Buku ketiga, mahabbah, cinta, ghirah, cemburu, rindu, keresahan, atos, kehausan. Cahaya, albarku. Albarku artinya kilat, tapi maksudnya cahaya yang menerangi seorang hamba dalam perjalanannya. Perhatian, mulakhadhah, tentang waktu. Sofa, kejernihan, farah, kegembiraan. Sir atau asror, rahasia. Nafas, menarik, ada tema tentang nafas. Hurbah, keasingan. Tamakun, kesanggupan hati, kesediaan hati. Mukasyafah, terbukanya mata batin. Musyahadah, diri yang menyaksikan kebenaran. Hayat, hidup. Albastu, keterbukaan, keterbentangan. Asyukru, rasa syukur. Ittisol, keterhubungan. Ma'rifat, puncak pengetahuan. Fana, leburnya diri. Bakok, tetapnya diri. Wujud, al-jam'u, kesatuan. Dan terakhir tauhid. Ini makanya saya sebut ini kayak ensiklopedi spiritual. Isinya hampir semua terminal-terminal, perhentian-perhentian dalam perjalanan kita menuju Allah. Karena memang banyak sekali terminal yang harus kita lalui. Makanya minggu lalu dijelaskan kalau memang kita kesulitan milih rute perjalanan, cari guru. Tentu saja sebanyak ini tidak mungkin kita penuhi semua. Kalau ada guru, dia yang bisa membaca kondisi jiwa kita, kemudian mengarahkan. Oh, kalau kamu diawali tobat, setelah itu sabar, setelah itu apa, mungkin 7-10 rute sudah nyampe puncak. Tidak harus dilakukan. Kalau ini semuanya mungkin agak berat bagi setiap orang. Makanya ini semacam referensi rujukan kita untuk belajar lebih dekat kepada Allah. Baik, kita mulai ya. Ipil-ipil kaweruhnya. Kita mulai nyemil sedikit-sedikit kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim ini. Kita awali dari sini. Ini yang sering kita pakai alasan untuk males ibadah. Nunggu hidayah. Seolah-olah Allah itu tidak memberikan hidayah pada kita. Nah, kalau di bagian awal kitab itu sudah banyak hidayah yang diberikan oleh Allah pada kita. Dan ini level-levelnya. Level itu berarti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Jadi ini jenis-jenisnya hidayah. Coba kita lihat ya, apa benar Allah itu belum memberikan hidayah pada kita.
Level tertingginya hidayah adalah ketika Allah berkomunikasi langsung dengan hambanya dalam keadaan sadar tanpa perantara. Apa mungkin Mbak begitu? Mungkin, tapi ini untuk para nabi. Jadi misalnya Allah berbicara kepada Nabi Musa, wa kallama Musa taklima. Jadi Allah ngobrol, ini aktif ya, Allah bicara, Nabi Musa menjawab. Terus ini aktif, ini jenis hidayah tertinggi. Semoga teman-teman tidak ada di sini. Kalau ada berarti sesat sudah. Ngaku tadi Nabi baru mesti. Ini Nabi tetap. Yang 1, 2, 3 ini Nabi. Yang kedua, wahyu yang diberikan secara khusus pada Nabi. Ini juga jenis hidayah. Hidayah itu kan makna harafiahnya petunjuk. Nah, kalau ini nabinya pasif. Allah memberi, menyampaikan, terus diterima, disebarkan pada umatnya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama saling aktif. Ada yang ketiga. Allah mengirim utusan malaikat kepada utusan dari jenis manusia. Ya, utusan dari manusia itu ya nabi. Menyampaikan wahyu melalui perantara malaikat. Ini jenis hidayah ketiga. Seperti saya bilang, 1, 2, 3 ini nabi ya, bukan kita. Loh, kalau begitu Allah tidak berkomunikasi Pak dengan kita. Masih ada jalannya yang lain. Ada nomor 4 itu bisikan. Ini untuk para aulia biasanya. Yang batinnya jernih itu bisa mendengarkan bisikan ilahiyah dalam dirinya. Cuma ini syarat dan ketentuan berlaku. Yo, tidak setiap bisikan, mentang-mentang ada, wah ini bisikan, ini mesti dari Allah. Harus dilihat dulu siapa kalian, kualifikasimu, syarat batinmu, dan lain sebagainya. Tapi ada melalui bisikan. Ada lagi yang nomor 5, melalui pemahaman langsung dari Allah. Kita kadang menyebutnya ilmu laduni. Bisa. Jadi Allah langsung menganugerahkan pengetahuan itu dalam diri kita. Tanpa kita belajar dulu. Sedikit-sedikit mungkin adalah Allah yang menyampaikan pengetahuan yang kita tidak pakai belajar pengetahuan fitri. Nah, ada yang melalui ilmu, melalui penjelasan. Nah, kayak kita belajar pada guru, belajar pada kitab. Ini melalui penjelasan, melalui analisis, melalui dalil, melalui bukti. Itu juga hidayah dari Allah. Karena begitu lahir pemahaman itu kan anugerahnya Allah. Ada juga hidayah itu yang melalui penjelasan seperti yang sebelumnya. Cuma ini 50-50. Saya belajarnya 50%, terus Allah ridho disambut dengan pertolongannya Allah. Biasanya saya baca buku kayak gini tidak paham-paham. Ini kok tiba-tiba mudah paham ya. Nah, itu kemungkinan jalur ini. Jadi ikhtiar kita 50%, pertolongannya Allah 50%-nya. Ini juga termasuk hidayah dari Allah. Ada lagi melalui simak tadi, pendengaran. Kayak kalian dengerin ngaji atau dengerin ceramah atau dengerin orang ngomong, tiba-tiba tercerahkan. Nah, itu ya anugerahnya Allah. Ini namanya melalui pendengaran, itu juga hidayah. Tidak harus pengajian, mungkin mendengarkan lagu apa gitu tiba-tiba, wah, tersentuh saya, sadar saya. Nah, itu bisa. Itu juga bagian dari hidayah dari Allah. Jadi hidayah jalurnya banyak. Bisa juga melalui ilham.
Jadi alhama yulhimu ilhaman. Ini seperti bisikan yang di atas tadi, cuma ini untuk kita orang biasa kadang-kadang juga tiba-tiba muncul inspirasi apa, dapat ilham dari Allah seperti apa. Ini juga bisa jalur. Yang terakhir, mimpi, ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang benar. Kadang-kadang Allah juga memberi petunjuk lewat mimpi, lewat isyarat-isyarat. Mungkin kalian suatu ketika ingin atau sudah pernah melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat yang minta petunjuk pada Allah. Nah, coba kalian sekali-sekali ya kalau ada keraguan, kebingungan, mungkin milih yang ini apa yang itu ya. Nah, itu istikharah lah. Itu nanti Allah memberi isyarat-isyarat mana yang sebaiknya. Baik. Ya, saya tahu kalau kalian mesti jawab istikharah gimana Pak yang dipilih, tidak ada. Ya kalau ada. Jadi istikharah untuk bingung ya, jangan istikharah untuk sesuatu yang kalian sudah mantap milih dan sudah baik, pilihanmu sudah tetap sih. Istikharah itu untuk milih, kalau memang sudah mantap ya nawaitu lillahi ta'ala barang baik. Pak saya mau ngaji Pak, ini kira-kira gimana ya, enak ndak ya ngaji apa ndak ya, tak istikharah dulu ya, ngaji barang baik, ndak usah istikharah, jalan saja sudah. Di istikharah itu kalau ada dua kebaikan mungkin yang kalian ragu-ragu, ini apa itu boleh kamu istikharah. Kalau kebaikan dan kejelekan jangan istikharah, pilih yang baik. Jangan mau nikah nanti ini bujangan, ini istrinya orang, yo tetap pilih yang bujangan. Kayak gitu jangan istikharah, masalah nanti. Baik, di antara isyarat itu kadang lewat mimpi. Di ar-ru'ya as-sholihah. Baik, ini mungkin untuk menjawab juga ya kalian yang senang beralasan dengan nunggu hidayah. Saya tahu kok Pak, ini baik, itu bagus, tapi kok rasanya belum tergerak. Saya nunggu hidayah saja Pak. Allah sudah sejak dulu memberikanmu hidayah. Wahyu sudah dibukukan dalam bentuk Al-Quran. Kitab-kitab juga banyak. Tinggal sebenarnya kalian mau gerak atau tidak sebenarnya. Jadi alasan nunggu hidayah itu jadinya kurang memadai. Kalau dilihat dari banyaknya jalur petunjuk yang diberikan oleh Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kembali ke tema pokok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya padamu ya Allah aku minta pertolongan. Nah, dijelaskan kemudian oleh Ibnu Qayyim. Kenapa sih kok ibadah lebih dulu? Isti'anah belakangan. Isti'anah itu ya mohon pertolongan. Mungkin ada yang namanya isti'anah, semoga tidak GR. Ya ini bentuk masdar dari ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Nah, kenapa ibadah dulu? Yang pertama karena tugas utama kita di muka bumi ini Abdullah, yaitu menyembah Allah, beribadah pada Allah. Jadi pokoknya ibadah. Sementara isti'anah itu bagian atau sarana untuk melakukan ibadah. Jadi ibadahnya pokok. Kalau isti'anahnya itu media atau sarananya saja. Itulah kenapa iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Yang kedua, ibadah itu uluhiyah, berkenaan dengan asma Allah yang hakiki, yang zati, yaitu Allah. Sementara isti'anah itu rububiyah, berkenaan dengan ketika Allah yang memelihara, yang mengatur alam semesta.
berkenaan dengan Rob, makanya kita minta tolong Allah dalam konteks kehidupan kita. Jadi ini antara uluhiyah dan rububiyah, ya tentu saja uluhiyah didahulukan. Kemudian ibadah itu haknya Allah. Kalau isti'anah itu hak kita. Sebagai hamba kita berhak minta tolong. Nah, sementara kalau untuk Allah ya sebagai ilah, sebagai Rob berhak disembah. Ya tentu saja harus dilebih dulukan haknya Allah. Bukan haknya kita seorang hamba. Jadi, ini sudah runtut sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ibadah itu secara total mengandung isti'anah, minta tolong. Di antara cara kita menyembah Allah, beribadah pada Allah adalah minta tolong kepada Allah. Berarti memohon, bersandar, problem kita pasrahkan semua pada Allah. Ini kan namanya minta tolong. Itu kan bagian dari ibadah, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, itu yang minta tolong tidak selalu kemudian berkaitan dengan ibadah. Jadi ibadah jauh lebih luas. Dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim. Ibadah dituntut ikhlas. Tapi kalau isti'anah itu biasanya ada pamrih yang lain. Jadi dia bisa ikhlas, bisa tidak. Tapi isti'anah itu kan ada keperluan kita. Ada apa? Ada konotasi ego kita. Keinginan kita ikut main. Kemudian kalau ibadah hak Allah yang diwajibkan pada hambanya. Kalau isti'anah itu permohonan untuk bisa melakukan ibadah. Jadi isti'anah terbaik adalah saya mohon ya Allah, semoga aku bisa beribadah padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa terbaik, doa mohon bisa ibadah sebaik-baiknya. Jadi ya tetap yang lebih utama ibadah. Wong itu juga bagian yang kita minta pada Allah. Makanya ibadah duluan, nak butuhnya duluan. Nah, kalau ibadah menggambarkan rasa syukur kita atas anugerahnya Allah, sementara isti'anah itu anugerahnya Allah itu sendiri yang diberikan pada kita. Jadi kita meminta anugerah. Kalau ibadah itu ya syukur kita atas segala anugerahnya Allah. Ya rasa syukur kita dulu kan. Terakhir, ibadah itu haknya Allah. Kalau isti'anah itu kewajibannya Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah mengabulkan doa kita. Jadi hak dan kewajiban, ayo kita dulukan haknya Allah. Karena kewajiban Allah itu isti'anah kan ada konotasi menuntut Allah. Pada Allah sudah memberikan banyak pada kita. Baik, ini alasan ya. Saya tidak tahu, mungkin kapan-kapan ada yang tanya pada kalian kenapa nak butuh dulu baru nasta'in. Karena memang yang satu berhubungan dengan Allah dan haknya Allah, yang satu hak kita dan kewajibannya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang manusia yang dihubungkan dengan ibadah dan isti'anah ternyata macam-macam. Ini menurut saya pencermatannya beliau ini jeli tentang kategori manusia yang berhubungan dengan ibadah dan isti'anah. Ada jenis pertama manusia, ahli ibadah sekaligus ahli isti'anah. Beribadah pada Allah, ya minta tolongnya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sepenuhnya. Ada yang kedua, ibadah tidak mau, isti'anah juga tidak mau. Ini lawannya yang pertama. Insya Allah bukan kita. Oke, semoga tidak ada yang begitu ya.
Kita kan kelemahannya cuma kurang serius itu aja. Semoga setelah ini jauh lebih serius. Ada yang ketiga, ibadah mau, tapi isti'anah tidak mau. Kamu heran kan? Apa ada Pak begitu? Ada. Beliau mencontohkan misalnya ada kelompok Qadariyah. Qadariyah itu kan yang percaya kebebasannya manusia. Nah, kalau kelompok ini ya mereka ibadahnya sih ibadah pada Allah, tapi isti'anahnya mereka meyakini sepenuhnya alam ini sudah ada aturannya, ada sunatullahnya, ada rumusnya. Jadi apa-apa itu sudah ada sebab akibatnya. Jadi mau kita minta tolong pada Allah yang gimana ya tidak bisa. Wong ini sudah ada rumusnya. Kalau kamu males ya gagal nanti. Kalau kamu tidak rajin ya hidupmu kacau balau. Kamu ini sunatullah. Dan Qadariyah meyakini ini 100%. Jadi tidak ada celah untuk intervensinya Allah, karena Allah sudah menetapkan hukum yang semacam ini, ya ini total. Ini dikritik oleh Ibnu Qayyim. Loh, kalau kita minta tolong pada Allah, apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Mungkin satu semester ini misalnya kuliah kita jarang masuk sama sekali, itu kan logikanya tidak lulus mesti. Tapi ya berdoa sajalah, siapa tahu dosenmu pas seneng, hatinya baik, kasihan sama mahasiswa-mahasiswanya, meskipun tidak pernah masuk, kasihlah B misalnya, alhamdulillah lulus. Loh, ini intervensinya Allah, meskipun secara sunatullah mungkin harusnya ya gagal. Oke, kan kalian sering itu meramalkan, kalau begini mesti begitu, ini hancurnya, Indonesia ini sudah tidak ada harapan. Gitu. Loh, kamu lupa punya Allah. Ya minta tolonglah pada Allah. Katanya iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah minta pertolongan. Kok bahasamu pesimis begitu? Nah, ini mirip orang Qadariyah tadi yang dikritik oleh Ibnu Qayyim. Hidup kok sepenuhnya didasarkan pada sebab akibat. Kalau sebabnya begini pasti begitu. Allah dengan qadarnya bisa saja intervensi. Yang tidak masuk akal bisa saja terjadi. Makanya tidak perlu putus asa. Termasuk dalam sepak bola. Insya Allah bisa. Baik, biar kamu senang. Terus ada yang keempat. Ini kalau isti'anah semangatnya luar biasa, tapi ibadahnya males. Kalau pas ada butuhnya, wah semangat berdoa, mesti rewangi poso, tahajud dan lain sebagainya. Begitu terpenuhi keinginannya, selesai sudah. Ini golongan keempat. Jadi kalau pas ada butuhnya saja mendekat pada Allah. Tapi begitu kebutuhannya terpenuhi, ya sudah. Jadi Allah hanya jadi ATM kita sebagai tambal butuh kita. Nah, dikritik oleh Ibnu Qayyim. Golongan yang isti'anahnya penuh tapi tidak mengamalkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik. Nah, teman-teman silahkan bermuhasabah, saya ada di mana dari kategori-kategori ini. Semoga kita ada di yang nomor 1, yang paling tinggi. Yo ahli ibadah, yo isti'anah kepada Allah. Kita lanjutkan. Nah, kalau ibadah dasarnya 2. Kepada Allah ikhlas, kepada Rasulullah meneladani, mengikuti. Nah, ini lagi-lagi bikin kategori beliau. Pokoknya malam hari ini kita mau muhasabah ya. Kita ada di mana? Nah, orang yang mau beribadah ada 4 kategori. Ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah, ini yang terbaik. Ada yang kedua, tidak ikhlas ya tidak patuh, tidak meneladani Rasulullah. Ini yang paling jelek.
Nah, yang ketiga, orang yang ikhlas karena Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ini ngarang-ngarang sendiri. Jadi enaknya sama Allah itu kayak gimana ya? Itu ngarang-ngarang sendiri, kata oleh Ibnu Qayyim, disebut bid'ah. Hatinya ikhlas lillahi ta'ala, tapi kurang meneladani Rasulullah. Ada lagi yang keempat, ya ibadah, ya mengikuti Rasulullah tapi tidak ikhlas karena Allah. Tujuannya masih banyak macam-macam, pamrihnya masih banyak. Ini juga problem. Jadi yang sama sekali tidak masalah itu yang kategori pertama, ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah. Yang kedua paling negatif. Yang ketiga dan keempat setara, negatifnya 50%. Baik, ini beliau pinter kalau bikin kategori-kategori begini ya. Ini ciri-ciri ulama zaman dulu. Muhasabahnya kuat. Kalau kita kan biasanya lebih menganggap diri kita, pokoknya saya baik-baik saja Pak, gitu aja. Kamu tidak pernah memikirkan dirimu secara dalam. Kita merasa baik saja, dan yang jelek itu orang lain. Khususnya orang lain yang sering kita komentari. Kalau konteksnya medsos. Jadi kita merasa bersih, terus kita merasa suci, kita merasa baik terus. Dan orang lain jauh lebih jelek dari kita. Ini ciri-ciri orang yang kurang muhasabah. Kita lanjutkan. Nah, masih di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini macam-macam pandangannya orang tentang ibadah yang paling utama itu apa. Jadi Ibnu Qayyim mengkategori, meranking. Ada macam-macam ternyata pandangannya orang beribadah, termasuk para sufi tadi, termasuk beberapa yang dikritik oleh beliau. Ada yang mendefinisikan ibadah itu secara terbatas, ada yang mendefinisikan ibadah itu luas. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, ada orang yang beribadahnya rajin, tekun, luar biasa, tapi jahat pada dirinya sendiri. Semena-mena pada dirinya sendiri. Ini negatif, kata Ibnu Qayyim. Kan ada orang itu pokoknya hidup demi agama saja, demi ibadah saja. Tidak memperhatikan duniawinya, amanat tanggung jawab keduniaannya. Menyiksa dirinya, tirakat berlebihan. Nah, ini menyiksa diri. Karena kalau teman-teman belajar mistisisme, tradisi-tradisi mistik itu ada beberapa aliran yang istilahnya aliran purgatif. Aliran purgatif itu penyucian diri dengan cara antara lain menyiksa diri. Jadi bagaimana caranya tubuh ini dilemahkan biar jiwanya kuat. Jadi ada pandangan hidup ini jasmani rohani. Kalau ingin rohani kuat, jasmani harus dilemahkan. Karena kalau jasmani kuat, rohani mesti kalah. Nah, pandangan ini terus melahirkan aliran yang punya kecenderungan menyiksa diri. Memang nyari jalan susah. Dan ini kalau zaman Nabi kan dikritik. Zaman Nabi itu ada sahabat yang nazar, ada yang nazar begini, saya kalau malam tidak akan tidur, mau sholat malam terus. Ada sahabat lain nazar, saya mau puasa terus tiap hari. Tidak ada hari tanpa puasa. Bahkan yang terakhir bilang, saya mau mempersembahkan hidupku untuk agama saja. Saya tidak akan menikah. Ini berat ini nazar-nazarnya ya. Tapi terus malah dikritik oleh Nabi. Jadi Nabi bersabda, aku ini Nabi, tapi aku tidur ya aku bangun. Iya sholat malam, tapi ya ada tidurnya dong. Kan tubuh ini ada haknya untuk tidur.
Jadi ini masih mending loh ya, melekan untuk sholat malam saja dilarang oleh Nabi, apalagi kamu melekan nongkrong, rokok. Melekan yang tidak jelas maunya itu yo pasti tidak boleh. Kesehatan jasmani rohaninya kacau. Termasuk puasa, puasa terus-terusan tidak boleh. Aku puasa juga aku buka puasa. Dan aku menikah. Jadi an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Jadi Nabi juga nikah. Jadi untuk kepentingan ibadah tidak boleh menyiksa diri. Masing-masing ada haknya. Harus kamu penuhi haknya. Makanya kalau dalam Islam itu puasa ya, tapi ya sahur diakhirkan keutamaan. Berbuka puasa diawalkan keutamaan. Itu karena sangat peduli dengan haknya tubuh ini. Baik, ini kelompok pertama yang menganggap ibadah itu mengorbankan kehidupan duniawi sepenuhnya. Ada yang kedua, orang yang menganggap ibadah paling utama itu zuhud. Dengan makna apa? Tidak peduli kehidupan duniawi. Jadi kan banyak pandangan-pandangan spiritual yang mengajak lari dari dunia. Ini juga negatif. Jadi, karena kita itu amanat kita tidak hanya amanat kehambaan, tapi juga amanat kekhalifahan. Kita oleh Allah diberi amanat mengelola, memakmurkan bumi ini. Ada lagi yang ketiga, mungkin teman-teman sering mendengar orang jenis ketiga ini, yang menganggap ibadah paling utama itu ibadah sosial. Menyantuni fakir miskin, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Jadi yang penting kita baiklah Pak sama orang lain, urusan saya sholat atau puasa itu urusan saya. Ini gaya ketiga. Jadi menganggap puncaknya ibadah itu di ibadah sosial. Loh, ibadah sosial itu harusnya iya, tapi ibadah individual, kewajiban-kewajiban pada Allah, ya harusnya dipenuhi juga, dia tidak kalah utama. Jadi dibolak-balik tetap harus ada semuanya. Jadi tiga yang pertama ini kata Ibnu Qayyim ini mendefinisikan ibadah secara sangat terbatas. Harusnya ibadah itu tanpa batas. Dengan definisi ibadah yang terakhir itu. Jadi ibadah yang paling utama itu ibadah yang sesuai waktunya dan sesuai tugasnya. Sesuai waktunya, sesuai tugasnya itu apa? Ya, misalnya kalau kita sedang ada tamu, misalnya di rumah kita, kata beliau, ibadah paling utama ya memuliakan tamu. Kalau sedang belajar misalnya, yo ibadah paling utama yo memuliakan yang ngajar, memuliakan teman belajar, menghargai buku. Jadi ini apa saja bisa jadi ibadah asalkan kita jalankan sesuai waktunya dan sesuai tugas kita, kewajiban kita. Dengan ketemu teman, ya kewajiban pada teman apa? Dilakukan. Ketemu orang tua, kewajiban pada orang tua apa? Itulah ibadah. Jadi apapun bisa bernilai ibadah kalau kita pas menjalankannya. Tidak terbatas di tiga yang atas tadi. Ini jenis ibadah. Jadi jangan dicampur-campur yo. Sebaik apapun ibadah kalau tidak pas waktunya yo negatif. Saya mau rajin sholat masih jam 9 pagi tak sholat zuhur tidak pas. Saya kuat kok Pak puasa, meskipun Ramadan kurang 2 bulan, saya mulai sekarang nama itu puasa Ramadan, tidak pas. Jadi pas waktunya dan sesuai dengan tugas dan amanat kita. Ini ibadah yang paling utama. Jadi jangan dicampur-campur. Kadang-kadang kita nyampur-nyampur, tidak ngerti waktunya. Ini sedang bergurau menyenangkan hati teman. Oh kalau ini sedang dakwah nonton. Ini kalau kecampur jadi kacau. Temannya sedang guyon, asik, tiba-tiba kamu mendakwahi mereka. Ya tidak nyambung. Ngerti konteks, ngerti situasi. Nah ini utama. Baik, jadi inilah perbedaan
pandangan. Ya memang sampai hari ini kan macam-macam ini masih ada. Yang ingin lari dari dunia, yang jahat pada dirinya sendiri, atau yang menganggap ibadah itu yang terbaik ya ibadah sosial saja dan lain sebagainya. Oke, ini pengantar tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di bagian kitab yang awal. Setelah itu baru masuk manazil yang banyak sekali tadi. Kata beliau begini, tugas iyyaka na'budu dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Jika ingin tugas ini diabaikan, jika tugas-tugas ini diabaikan, maka yang muncul adalah kebalikannya. Maksudnya apa? Kita itu kan dapat amanat ibadah tadi ya, mungkin ada sholatnya, ada puasanya, ada baik pada orang lain dan lain sebagainya. Ini kan ibadah itu ada lahiriahnya. Tapi sebelum menjalankan aspek lahiriahnya, ayo kita bereskan batin kita dulu. Ini sering saya jelaskan ya, batin ini, hati ini wadahnya. Wadahnya ilmu, wadahnya amal, itu kan diri kita ini. Maka wadahnya harus beres dulu. Kalau wadahnya tidak beres, isinya bisa kacau. Gelas ini minuman misalnya, kan harus beres dulu. Tidak boleh bocor, tidak boleh kotor, tidak boleh ada racunnya. Baru kalian boleh minum. Baru enak diminumnya. Meskipun tidak pakai Kalian nunggu ahnya ya. Baik, jadi wadah penting. Sebaik apapun isi, kalau wadahnya tidak memadai ya, manfaatnya jadi jauh berkurang. Ibadahmu luar biasa, tapi hatimu rusak. Misalnya hatimu sombong, maka ibadah itu hanya jadi alatmu untuk menyombongkan diri. Hatimu berisi penyakit namanya riya, pamer, maka ibadahmu hanya akan jadi jalanmu untuk pamer pada orang lain. Maka bereskan dulu hati. Nah, ini yang dibahas di Madarijus Salikin. Hatinya beres dulu, ibadah jalan. Iyyaka na'budu dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Yuk kita lihat sekarang apa sih yang dibebankan pada hati. Beliau menjelaskan yang wajib-wajib dulu. Nah, kalau yang wajib-wajib ada 9 hal yang harus kita hidupkan. Yang pertama, ikhlas. Berarti apa? Ibadah diawali harus dengan ikhlas. Jadi ikhlas tidak di akhir ya, di awal. Ikhlas itu berarti niat dan tujuannya karena Allah saja. Jadi itu ikhlas. Ini membereskan wadah tadi. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu berarti setelah nanti ikhtiar kita jalankan, hasilnya apa kita pasrahkan pada Allah, itu tawakal. Orang ketika tawakalnya kurang, biasanya setelah melakukan sesuatu menuntut hasil sesuai yang dia inginkan. Kalau tidak terjadi sesuai yang dia inginkan, dia kecewa, dia marah, dia putus asa. Ini berarti tawakalnya kurang. Orang tawakal itu setelah ikhtiar maksimal, hasilnya apapun dia pasrahkan pada Allah, dia siap menerimanya. Jadi tawakal di akhir ya, jangan di awal. Jadi kalian misalnya, kamu besok ujian kok sekarang tidak belajar, saya tawakal saja Pak. Belum ada ikhtiarnya kok tawakal. Oke, kemudian yang ketiga, cinta.
Cinta ini dekat sekali dengan ikhlas. Kalau kita ingin bisa ikhlas, melakukan apa saja karena Allah tanpa pamrih yang lain, hubungan kita dengan Allah jenisnya harus cinta. Sebagaimana kalau kita jatuh cinta, itu kan perhatian kita sepenuhnya pada yang kita cintai. Kita tidak mikir diri kita lagi. Aku kayak gimana tidak masalah, yang penting yang aku cintai ridho, rela, tetap senang padaku, tidak ngamuk, tidak murka padaku. Itu cinta. Nah, ibadah kita ketika dituntut ikhlas, berarti hubungan kita dengan Allah tentunya kualitasnya harus kualitas cinta. Mahabbah. Tanpa ada mahabbah sulit untuk kita masuk ke ikhlas. Ada lagi yang keempat, sabar. Sabar itu sabar mengikuti proses yang harus dijalankan, juga sabar menanggung kalau ada halangan, rintangan, musibah yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Ini namanya sabar. Kadang-kadang kita membayangkan, wah kalau saya jadi orang soleh, kalau saya ibadah mesti hasilnya begini, begitu, luar biasa dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti bayangan. Yo sabar. Kita ingin cepat sekali jadi pola. Kalau teman-teman dengerin kajian-kajian tentang para wali yang dapat karomah ini, karomah itu kan membayangkan, wah saya pengen belajar tasawuf Pak, biar bisa jalan di atas air, biar bisa terbang. Pikiranmu kan ke situ. Biar saya kalau berdoa ngomong apa saja langsung keturutan, langsung jadi. Jadi kalau ada teman-teman usil ke saya, tinggal saya kutuk jadi apa gitu. Ya, kita ingin cepat, ingin shortcut sampai ke sana. Kita lupa bahwa ya mereka semua, para aulia, para ulama sehebat itu pasti ada proses panjang yang mereka jalani. Dan itu butuh kualifikasi sabar. Baik, nanti mungkin kita kutip sedikit pandangan beliau tentang sabar. Kemudian pasrah. Pasrah itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi taslim. Kemudian takut dan berharap. Khauf dan roja. Takut yang saya lakukan masih kurang. Takut masih kurang ikhlas, takut masih belum mengerahkan segala daya, takut Allah tidak berkenan, takut Allah murka. Ini membuat kita hati-hati. Tapi juga tidak bablas takut terus, dibatasi oleh harapan. Insya Allah, Allah itu maha pengampun kok, Allah itu maha penyayang kok, Allah itu memaklumi kalau ada sedikit-sedikit kurang ke kita. Kita semua nanti akan diampuni oleh Allah. Kita semua ini namanya masih ada harapan. Jadi ini dua-duanya harus saling berangkai. Kalau hidup kita isinya takut saja, ya puncaknya kita mesti akan putus asa. Tapi kalau isinya harapan saja, tidak ada takutnya, kemungkinan kita sembrono, tidak hati-hati. Maka dua-duanya harus ada, saling membatasi. Kemudian menurut Ibnu Qayyim yang ke-8 adalah pembenaran, tasdik, ngakui ya, yang saya lakukan ini, ibadah ini memang benar. Ini pembenaran, nanti berhubungan dengan kemantapan hati. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak yakin, tidak mantap benarnya, pasti setengah-setengah. Maka wadahnya ibadah kita, hati kita harus membenarkan apa yang kita lakukan itu. Kalau kita masih meragukan, ya mungkin saja sih masih kita jalankan, tapi pasti tidak maksimal. Jadi pembenaran jadi kewajiban hati kita. Dan yang ke-9, niat. Niat itu berhubungan dengan kesungguhan. Makanya kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu asal-asalan kan orang menyebutnya, kamu tidak niat sih, kurang mantap, kurang sungguh-sungguh. Maka apa saja ayo kita awali dengan niat. Kalian berangkat ke sini, mungkin yang rajin tiap Rebu ke sini itu ya kayak otomatis saja.
Jadi tadi sebenarnya saya tidak niat ngaji loh Pak, kok tiba-tiba di sini saking biasanya mungkin. Nah, itu kan nilainya kurang dengan orang yang memang niat ke sini, nawa itu ingin belajar. Maka niat jadi kewajiban hati. Karena melakukan sesuatu yang tidak niat, itu nilainya tidak ada. Kamu bantu orang, wah terima kasih kamu sudah bantu saya. Enggak kok, saya enggak niat kok. Itu kan beda. Enggak niat itu kan nilainya jatuh sudah. Niat saya bukan itu kok. Misalnya kamu kok menyakiti aku. Loh, saya niatnya enggak menyakiti, kamu saja tersakiti sih. Itu kan sudah berbeda tanggapannya. Jadi niat jadi kuncinya amal. Kadang-kadang amalnya baik tapi niatnya keliru, rusak amalnya. Saya tak rajin tahajud biar orang-orang tahu bahwa saya ini soleh loh sebenarnya, misalnya. Itu niatnya betul sudah. Ya niatnya tetap nanti arahnya ke Allah saja. Baik, ini kewajiban hati. Kalau ini keharamannya, kondisi hati yang dilarang. Ini tadi yang kita sebut hati yang kotor, hati yang rusak. Kalau ibadah kita, kebaikan kita, wadahnya seperti ini, akan merusak nilainya. Yang pertama, takabur, sombong. Merasa, ternyata saya hebat juga ya. Temanku masih bolong-bolong sholatnya. Saya sudah lengkap ini. Sudah sejak 3 tahun yang lalu saya lengkap. Sekarang umur berapa? 45. Oh berarti 42 tahun sholatnya tidak lengkap. Itu pun merasa besar, merasa ayo jangan takabur. Karena sebaik apapun kita berhasil mencapai titik keutamaan yang manapun dalam hidup kita, itu sebenarnya kan anugerahnya Allah saja. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan sampai ke sana. Sering saya bilang manusia itu paling tidak cocok dengan kesombongan. Jadi ibaratnya komputer itu kalau diinstal program kesombongan itu dia akan crash. Kamu juga tidak nyaman dekat orang-orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Makanya kalau kamu dekat ada teman kok sombongnya luar biasa, itu kan kamu dekat saja kan rasanya mules perutmu. Yes, konco. Pingin minggir saja saya, tidak dekat-dekat. Nah yang kedua riya, pamer. Pamer berarti kalian melakukan kebaikan apapun termasuk ibadah tidak karena Allah tapi karena orang lain. Cirinya pamer itu kalau banyak orang sangat baik, kalau tidak ada orang kualitasnya berkurang banyak. Wah, kalau mau ke masjid karena tahu banyak orang, pakai jubah, pakai sorban, pakai itu. Tapi begitu di kamar kos sendirian, cuma pakai celana pendek bawah lutut, pakai terus. Ini berarti yang tadi ke masjid yang begitu itu hanya pamer saja. Kalau banyak orang kelihatan mantap sekali, kalau tidak ada orang asal-asalan. Ini cirinya orang riya. Yang ketiga dan keempat ini sebenarnya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama, banyak orang tambah semangat, orang sedikit dia asal-asalan, dipuji orang tambah semangat, kalau dicela orang terus jadi tidak semangat. Ini cirinya orang riya. Begitu yang komen banyak, wah yang komen banyak ini besok tak tambahin lagi ya konten kayak gini sebanyak mungkin. Itu kemungkinan ya memang niatnya pamer. Begitu tidak ada yang komen, wah kok tidak ada yang komen, sudah seminggu yang komen cuma 2, ini mesti teman kos ini. Ayo, padahal teman kosnya 5, berarti yang 3 juga tidak nge-like gitu. Terus kamu tidak pingin lagi melakukan itu, padahal itu kebaikan. Nah ini berarti kamu riya motifnya. Motifnya manusia. Jadi riya itu melakukan apapun motifnya manusia. Itu kenapa kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, kalau ada orang meninggalkan ibadah
karena khawatir dianggap riya, itu riya. Kamu misalnya nginep di rumahnya temanmu, kamu biasanya sholat malam sih. Tapi di rumah teman, mau sholat malam nanti saya dianggap anak soleh, tidak usah lah. Malam ini libur sholat malamnya. Itu riya, kata Syekh Murad Al-Waruhi. Kenapa? Kamu meninggalkan sholat karena manusia. Jadi berarti sholat malammu itu tidak karena Allah, masih karena manusia. Jadi melakukan amal ibadah yang karena manusia, ini kan niatmu menghindari riya. Menghindari riya itu kan amal baik, tapi bukan karena Allah, karena khawatir komentarnya temanmu. Itu juga riya. Jadi memang fokusnya pada tidak karena Allahnya. Baik, ujub juga begitu. Ujub itu merasa diri besar. Jadi merasa diri, kalau ada orang muji-muji dia, wah, sopo, aku ya, itu ujub sudah. Kalau ndak aku, ndak beres ini. Kalau ndak ada saya, siapa yang bisa kayak gini? Itu ujub sudah. Putus asa. Hati yang putus asa mesti sulit beribadah secara dalam. Kemudian kebalikannya khauf, yaitu merasa aman dari murka Allah. Tenang saja, ini dosa kecil, diampuni, wudu saja rontok kok ini. Ini kan kita sering digituin. Jadi nekat, kalau basa Jawa ini jarak itu nekat, sembrono. Jadi ya memang manusia itu kadang-kadang khilaf, terjatuh dalam dosa, tapi jangan secara sengaja dengan mengandalkan nanti pasti diampuni oleh Allah. Jangan-jangan itu yang membuat Allah murka. Jadi makanya ada gium itu, tidak ada dosa yang besar asal ditobati, dan tidak ada dosa kecil kalau itu diulang-ulang terus. Jangan merasa aman dari murkanya Allah. Kita tidak tahu, meskipun mungkin teman-teman sekarang kondisinya safe, selamat, aman, Pak saya beriman, saya tidak neko-neko. Karena Allah itu kalau membalik hati 1 detik selesai. Oke, terus dengki dan iri. Dengki itu ingin orang lain hancur. Iri itu tidak senang dengan kesuksesannya orang lain. Ingin kesuksesan itu batal saja. Nah ini iri. Dengki dan iri membuat ibadah terkotori. Kemudian suka kekejian menyebar. Jadi maksudnya apa? Senang menyebarkan yang jelek-jelek. Kalau hari ini kan banyak itu kan yang suka share, like, and comment, itu kan kerjaanmu tiap hari. Coba hati-hati, siapa tahu ini sesuatu yang buruk, karena kita tidak tahu konteksnya orang yang baca kita itu siapa, apa, dan bagaimana. Jadi karena kalau itu keburukan, ya jatuhnya sana sunnatan sayyi'atan. Jadi mencontohkan kebiasaan yang buruk. Ya dosanya setiap kali diulang dilakukan oleh orang lain, kita ikut berdosa. Makanya hati-hati benar kalau nge-share tentang apapun. Kadang-kadang kebenaran itu sifatnya kontekstual. Dalam situasi ini itu benar, tapi begitu ganti situasi, masuk ke teman kita dengan situasi khusus, ini bisa meleset, bisa ndak pas. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita yang menyebarkan kekejian, lalai, lupa, khilaf. Itu hidup yang tidak fokus, sering lalai. Cuma nyekrol TikTok bisa 3-4 jam ndak. Pindah-pindah itu lalai. Eman-eman waktunya. Dan yang ke-10 munafik. Munafik itu bolak-baliknya hati, beda-beda antara yang dilakukan, yang dipikirkan saling kontradiksi. Ini munafik. Baik, kita semoga tidak punya 10 ini, karena ini merusak penghambaan kita kepada Allah. Kita lanjutkan. Sekarang manifestasinya. Manifestasi itu perwujudannya.
Bagaimana sih kemudian menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini awal perjalanan ya, karena rutenya sebanyak tadi yang saya baca. Awal perjalanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah yaqdhah. Al-yaqdhah. Yaqdhah itu artinya bangun. Dulu kita pernah belajar novelnya Ibnu Tufel yang judulnya Hai bin Yaqdhah. Orang hidup, anaknya orang yang bangun. Jadi bangun itu tersadarkan, tercerahkan, itu yaqdhah. Jadi terbuka matanya. Ternyata yang benar ini, ternyata saya harus melakukan ini namanya yaqdhah. Mungkin banyak di antara kita yang sudah belajar puluhan tahun tapi belum bangun. Jadi ini masih hai tapi belum yaqdhah, belum bangun. Buktinya apa? Kebaikan di kepala kita referensinya banyak sekali, sementara yang kita jalankan minimal sekali. Ini berarti kita belum sadar. Mbok ini saya ngomong sudah 1 jam lebih seperti ini, itu mungkin nanti yang efektif dijalankan bisa saja 0,01%-nya. Sisanya ya tidak tahu kemana. Ini namanya kita belum tersadarkan, belum yaqdhah, belum bangun. Jadi banyak di antara kita yang masih tidur, masih main-main di mimpinya, belum bangun, belum hidup yang sejati. Maka diawali dari yaqdhah. Itu kan disindir di surat Al-Muddatsir itu ya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, buang selimutmu, berdiri, bangkitlah. Wahai yang rebahan saja, bangkitlah. Ya, kuotamu sudah habis. Ya, kamu kan bangkitnya kan alasan-alasan itu Mas dia. Terus yang kedua, kalau sudah bangun, al-azm. Azm itu tekad bulat. Bismillah, saya mulai sekarang perjalanan menuju Allah. Karena memang hidup kita ini kan hakikatnya menuju Allah. Ini namanya azm. Keinginan kuat sudah, tekad bulat, azm. Kalau masih setengah-setengah, masih ragu-ragu, belum azam. Azam itu tekad bulat, kuat untuk berjalan. Setelah al-azm, al-fikrah. Al-fikrah itu fokusnya pikiran kepada satu tujuan. Jadi segala sumber daya diri kita arahkan ke sana. Yuk kita belajar, yuk kita mencari rujukan, mencari guru, cari ilmu, belajar strategi perjalanan seperti apa, nanti yang ditempuh apa, itu namanya al-fikrah. Jadi kalau sudah bertekad bulat, diawali dari ikhtiar, menempuhnya sepenuh hati, antara lain melalui fikrah. Kalau sudah al-fikrah, nanti kita akan tahap keempat, menemukan basirah. Basirah itu cahaya Allah yang dipancarkan dalam hati kita, sehingga kita sadar hakikat. Ini basirah. Di basirah itu, kalau menurut Ibnu Qayyim ada 3 jenis. Ada basirah tentang asma wa sifat, tentang Allah. Yang kedua tentang perintah dan larangan, apa yang kita jalankan, apa yang jangan kita lakukan. Juga tentang janji dan ancaman. Jadi setelah kita melakukan fikrah, kemudian Allah ridho pada kita, akan menganugerahkan basirah. Basirah itu berarti terbuka benar mata kita oleh hakikat yang sejati dalam hidup ini. Kalau sudah basirah itu biasanya sudah sangat mantap sudah. Cuma syaratnya basirah adalah fikrah. Kita memang sungguh-sungguh sebelumnya ingin melangkah. Fikrah akan bisa lahir kalau kita azam,
Sejak awal memang bertekad bulat mau ke sana. Kalau niatnya setengah-setengah tidak bisa. Niat setengah-setengah tidak mungkin bisa fikroh. Fikroh setengah-setengah tidak mungkin bisa basiroh. Untuk bisa niatnya sepenuh hati perlu yakdhoh. Bangun dulu. Sadar dulu. Nah, ini tahap awal perjalanan. Jadi teman-teman, ayo kita sadari, diawali dari bangun, kemudian niat yang kuat, setelah itu mengupayakan sepenuh hati, pada akhirnya Allah akan menganugerahkan basiroh. Disitulah perjalanan kita akan dimulai. Perjalanan menuju Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Setelah itu apa? Ini sebenarnya masih di buku pertama sih. Diawali dari muhasabah menuju taubah. Kenapa muhasabah dan taubah di awal? Yo, ini sebenarnya sudah maklum dalam dunia tasawuf itu proses pertama perjalanan namanya taholli, pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Setelah itu tahalli, mengisinya dengan hal-hal baik sehingga kita mendapatkan efek namanya tajalli. Maka kalau teman-teman jeli di levelnya makom, apakah Imam Ghazali atau Ibnu Athaillah Sakandari, itu selalu diawali dari taubat dulu. Bersih-bersih dulu. Cuma taubat ya jangan asal taubat. Diawali dari muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri, mengenali diri kita. Dulu kita pernah, mungkin tahun lalu ya, akhir tahun kita bahas muhasabah menurut Syekh Haris Al-Muhasibi. Beliau ini saking seriusnya menggeluti muhasabah sampai digelari Al-Muhasibi, orang yang sering muhasabah. Saya masih ingat itu, mungkin refresh ya mumpung akhir tahun untuk teman-teman. Jadi muhasabahnya Imam Haris itu diawali tentu saja dari ilmu ya, pengetahuan standar. Karena kalau kita tidak punya standar, gimana menghitung diri kita? Harus punya ilmu. Pak, saya mau muhasabah, Pak. Sudah ngerti yang benar mana, yang buruk mana? Tidak tahu, Pak, tidak bisa. Untuk bermuhasabah harus punya bekal ilmunya dulu. Belajar dulu standar-standarnya. Kalau sudah tahu, baru kita renungi. Kalau di Imam Haris ya, semua anggota tubuh kita urutkan. Boleh dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, pikiran. Kita coba satu-satu. Mata ini seringnya dosa apa ya? Susah dikendalikannya kalau melihat apa. Ini kita tulis satu-satu. Mulut ini sering lepas kendali kalau di momen apa. Tidak bisa dikendalikan gimana. Dosanya yang saya lakukan apa saja dengan mulut. Jadi coba satu-satu. Kalau teman-teman ada waktu ya. Kalau petunjuknya beliau sih di sepertiga malam terakhir. Bagian dari paket ibadah kita, mungkin ada tahajudnya, ada ngajinya, ada zikirnya, sisipkan barang 10-15 menit muhasabah. Syukur-syukur bisa harian. Kalau tidak bisa ya mingguan lah. Tidak bisa ya bulanan. Masih tidak bisa tahunan. Masih tidak bisa turun dewe. Wong tahunan ya, setahun sekali ya paling tidak akhir tahun. Tahun ini aku yang meningkat apa, yang berkurang apa, yang degradasi apa, yang promosi apa. Mulut saya sudah mulai lumayan Pak tertata, cuma jempol saya saja yang masih sulit dikendalikan. Saya coba itu namanya muhasabah. Jadi muhasabahi seluruh anggota tubuhmu. Kalau masih ada yang jelek, yang buruk, tentu saja diperbaiki. Kalau sudah baik, alhamdulillah Pak, saya muhasabah ini sudah minimal dosanya. Ini kegiatannya baik semua. Sekarang kamu tanyakan lagi, kebaikan yang kamu lakukan itu lillahi ta'ala atau tidak? Untuk Allah, karena Allah, atau masih ada pamrih yang lain?
Kalau masih belum lillahi ta'ala, belajar lagi, latihan lagi untuk ikhlas biar lillahi ta'ala. Terus kalau itu sudah beres, masuk lagi ditambahi. Sudah lillahi ta'ala. Baik. Kebaikan-kebaikan yang lillahi ta'ala tadi masih tidak kecampur dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Boleh sih, tapi ini tidak ada gunanya. Kalau ini terlalu banyak, ya mengambil porsi, jadi kebaikannya jadi minimal. Ya bener sih Pak, saya tidak pernah maksiat. Gimana maksiat? Saya tiap hari di kamar terus mikirnya. Itu kan ada hal yang kecampur dengan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Ini juga bahan muhasabah selanjutnya. Nah kalau sudah sukses sampai di sini, sampai sadar, oh ternyata penting semua Pak, saya itu sudah yo ikhlas, yo hidupku efektif, penting semua. Ini muhasabah agak berat. Muhasabah di level selanjutnya adalah tanya, kamu bangga enggak dengan itu? Kamu merasa bisa, merasa penting, merasa hebatkah dengan itu? Kalau masih ada itunya, itu yang harus dibersihkan. Karena mungkin kalian lupa bahwa kebaikanmu, kemampuan dan kemauanmu untuk melakukan kebaikan itu semuanya anugerahnya Allah. Jadi penghalang terakhir itu ego kita sendiri. Kita merasa hebat, merasa besar, merasa pinter, merasa soleh. Alhamdulillah Pak, saya sudah nyampe makom ini. Teman-teman masih potang-panting level bawah. Saya sudah level sekian. Nah, ini musuh terakhirmu justru dirimu sendiri. Baik. Wah teman-teman itu Pak, kalau Ramadan apa ngaji 1 juz enggak khatam-khatam. Saya 1 Ramadan bisa khatam 10 kali Pak. Ya, itu kayak hebat-hebat tapi justru di situ kelihatan ada penghalang besar antara dia dengan Allah, yaitu apa? Dirinya sendiri. Baik. Nah, beliau kemudian mengajarkan dari muhasabah menuju taubah. Apa yang harus kita lakukan dengan muhasabah biar masuk ke ranah taubat? Apa yang dilihat? Yang pertama, mari kita bandingkan antara nikmat Allah dan keburukan kita. Kalau kita memikirkan ini, kemungkinan jatuhnya kita, wah tobat, harus tobat ini. Allah sudah memberikan nikmat sebanyak itu, tapi kelakuan kita serusak itu mesti jatuhnya ke sana. Jadi kata beliau, untuk membawa muhasabah ke taubah, mari kita sadari betapa banyaknya anugerah Allah dan betapa negatifnya yang kita lakukan selama ini. Jadi membandingkan antara nikmatnya Allah dan kejahatan kita. Kemudian yang kedua, membedakan antara hak dan kewajiban. Coba kita cek. Ini kata Ibnu Qayyim, kadang-kadang ada orang kewajibannya dijalankan, tapi haknya dilupakan. Ini juga negatif. Seperti orang rajin ibadah, tapi kemudian kayak tadi, menyiksa dirinya, makan tidak serius, tidak mau menikah dan lain sebagainya. Ini juga ayo ditobati. Ada yang kita lupakan. Atau ada orang yang ibadahnya sih luar biasa, tapi masih kecampur dengan hal-hal yang negatif yang harusnya ditinggalkan. Ini juga harus ditobati. Kemudian ada juga, mari kita sadari, kadang-kadang kita ini yo patuh, yo ibadah, tapi terpaksa. Jadi istilah beliau, tidak ridho terhadap ketaatan yang kita lakukan. Jadi agama itu rasanya kayak beban saja. Jadi rasanya, ini punya agama nambah repot saja, disuruh puasa lah lagi, asik-asik ngobrol
diajak sholat lah. Jadi kita merasa diribeti oleh agama. Ini juga harus segera kita tobati. Bahkan di situ beliau menjelaskan orang yang punya basiroh tadi, mereka biasanya justru lebih banyak istighfar karena mereka sadar ketaatan yang dilakukan itu belum sepenuh hati, sepenuh daya. Jadi sebenarnya sholat kita bisa lebih khusyuk dari yang kita jalankan itu. Cuma kita tidak mau seserius itu. Sebenarnya kita bisa kok nambah sholat-sholat sunnah, tapi kita pokoknya wajibnya beres kan sudah. Ini kalau orang-orang yang basirohnya kuat itu justru setelah ibadah dia istighfar. Sadar bahwa aku belum memberikan yang terbaik untuk Allah. Padahal untuk Allah ini aku belum memberikan yang terbaik. Padahal untuk anak, untuk istri, untuk sahabat kadang-kadang kita pontang-panting untuk membahagiakan, memberi yang terbaik. Tapi untuk Allah kadang masih asal-asalan. Nah ini juga perlu kita tobati. Baik, jadi setelah tadi babak awal kesadaran, kemudian muhasabah, terus tobat. Setelah bertobat, ya ureanya panjang nanti teman-teman tentang tobat. Setelah itu baru riyadhah, melatih diri sudah. Kalau ini bagian, kalau tadi taholli, kalau ini bagian dari tahalli, mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan. Tahalli ini yang di aspek riyadhah ada level-levelnya kalau menurut Ibnu Qayyim. Jadi riyadhah itu melatih jiwa untuk menerima kebenaran. Kita harus membiasakan jiwa kita nyaman dengan kebenaran. Ini namanya riyadhah. Ya memang selama fase riyadhah masih berat. Makanya istilahnya riyadhah, yang makna harafiahnya latihan. Masih berat, masih mungkin harus memaksa diri, masih tersiksa kita menjalankannya. Tapi harus kita lanjutkan, kita ulang-ulang biar mengakar jadi karakter kita. Nah, riyadhah ini ada 3 level, ada 3 tingkatan. Ada tingkatan orang awam, ada khawas, orang khusus, ada level akhos yang lebih khusus. Kalau orang awam diawali dari akhlak dan ilmu, kemudian beramal disertai keikhlasan, kemudian memperbanyak memenuhi hak, baik itu haknya Allah maupun hak kehambaan. Hamba Allah yang lain juga diri kita sendiri. Jadi ini awam ya, fokusnya akhlak, amal, dan memenuhi haknya Allah dan haknya orang lain. Ini masih awam. Jadi melatih diri kita terbiasa dengan akhlak, melatih diri kita beramal dengan ikhlas, melatih diri kita untuk memenuhi hak-haknya Allah dan hak kehambaan. Kalau kita fokus di sini, berarti kita level riyadhahnya riyadhah awam. Awam bukan berarti jelek ya, ini masih awal, berarti bisa ditingkatkan lagi. Awam pun itu sudah mulai riyadhah. Banyak yang masih belum mulai. Baik, jadi akhlak, amal, dan hak. Naik level kelompok khawas atau kelompok khusus. Menurut Ibnu Qayyim, kelompok khusus ini riyadhahnya 3. Yang pertama, mencegah perpisahan. Ini kalau dibaca judulnya saja itu kalian bisa salah paham, dianggap tidak boleh cerai gitu. Kalimat di kitabnya begitu. Maksudnya cerai dari Allah. Mencegah perpisahan itu berarti apa?
membuang, menyisihkan semua yang membuat kita terpisah dari Allah. Segala keterikatan duniawi. Bukan berarti lari dari dunia loh ya. Tapi menghindar dari keterikatan apapun yang duniawi yang menjauhkan kita dari Allah. Ini orang khawas. Kalau kalian sudah nyampe level ini berarti sudah khawas. Tapi tentu saja yang level awamnya beres ya. Kalau awamnya belum beres ya perjuanganmu masih di awam. Kemudian orang khawas itu tidak menoleh ke tahapan sebelumnya. Maksudnya apa? Tidak merasa sudah. Masih banyak yang harus dia tingkatkan. Dia masih ingin belajar lagi, ingin nambah lagi ilmu. Jadi menoleh ke tahapan yang telah dilewati itu ya, oh itu sudah bagus kok gitu. Sholat saya sudah lumayan kok, ilmu saya sudah tinggi kok, itu selesai. Kamu berarti levelmu jatuh kalau sudah begitu. Kalau level khawas itu sadar keterbatasan dirinya dan dia ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya. Ini level khawas. Kemudian yang ketiga, orang khawas itu membiarkan hidupnya dituntun oleh ilmu dan juga meneladani orang-orang yang berilmu. Ini khawas. Jadi fokus pada kualitas diri yang lebih dalam dibandingkan yang awam tadi. Jadi hidup sesuai dengan kebenaran ilmu yang dipahami, itu pun dia ingin meningkatkan dirinya terus-menerus. Ada lagi level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi ada 4 cirinya riyadhah, jalur riyadhahnya. Yang pertama apa? Membebaskan kesaksian. Maksudnya membebaskan kesaksian itu membebaskan diri dari segalanya yang merintangi dia dari Allah. Jadi pokoknya kesaksiannya, ini kesaksian itu kan syahadat, hanya untuk Allah saja, satu-satunya Tuhan. Ini level tertingginya kehambaan. Setelah itu naik ke level penyatuan. Level penyatuan itu tidak seperti para sufi ittihad hulul seperti itu, tapi bersatunya keinginan hamba dengan kehendaknya Allah. Ya tentu saja ketika kehendaknya hamba dengan kehendaknya Allah ketemu, yang bunyi, yang jalan adalah kehendaknya Allah. Jadi yang diinginkan oleh Allah itulah yang aku inginkan. Ini level penyatuan sudah kalau di situ. Implikasinya menolak penentangan. Menolak penentangan itu menolak segala yang bertentangan dengan Allah. Jadi keinginan Allah adalah keinginanku, dan semua yang berlawanan dengan itu aku tinggalkan. Dan memutuskan segala bentuk penukaran. Jadi tidak pamrih apapun, ditukar dengan apapun yang bukan Allah aku tidak mau sudah. Kekayaan, jabatan dan lain sebagainya itu seperti Rasulullah waktu ditawari, wahai Muhammad, sudahlah kamu tidak usah dakwah lagi. Kepingin kekayaan sebesar apapun kita beri. Ini kafir Quraisy yang nawari. Kepingin perempuan paling cantik untuk dinikahi, kami berikan. Kepingin jabatan paling tinggi, kita angkat. Dan terus Rasulullah kan jawabnya, meskipun kalian letakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukannya. Nah ini level memutuskan segala bentuk penukaran. Baik, ini riyadhah, mengisi tadi. Setelah itu macam-macam tadi, ada berapa puluh tadi yang kita sebut ya, sayangnya waktunya terbatas. Kita loncat-loncat ya sekarang. Ada zuhud dan waro, ada sabar dan lain sebagainya.
ada mahabbah dan lain sebagainya. Cuma tidak mungkin dijelaskan. Saya jelaskan sedikit ya. Ini menarik. Beliau ketika membahas mahabbah itu beliau pakai ada 10 istilah cinta, diawali dari yang paling dangkal sampai yang paling dalam bahasa Arab. Cinta yang paling awal namanya alaqah, sekedar hubungan. Jadi mungkin sekedar kenal. Setelah itu terus iroda, menginginkan. Kok lumayan ya kelihatannya. Itu iroda, mulai ada keinginan untuk dekat. Setelah itu sobabah, tambah besar, tambah melimpah-limpah perasaannya. Ini tambah hari, tiap hari ketemu kok rasanya tambah kangen ya. Itu sobabah. Setelah itu horam. Horam itu menyala sudah, cinta lahir sudah di situ. Tambah lama muncul widat, wadud, mawaddah. Ini perasaannya tambah dalam. Jadi dari cinta muncul kasih, dari passion berlanjut pada compassion, lebih dalam. Terus sakhof, sakhof ini tambah mendalam. Ini sudah mengakar cintanya. Baik, tidak ada kompresornya saya. Terus tambah dalam, ya kalau dalam nanti dianu sama kompresor. Terus sakhof, sakhof itu mendalam sekali, puncaknya is. Is ini sudah ada konotasi bucin, sudah mabuk cinta, memuncak sampai tatayum. Tatayum itu pasrah sudah, semuanya hanya untukmu saja. Sampai kemudian ada ta'abbud, penghambaan sudah. Dan puncaknya ada khollah. Khollah itu berarti sudah merasuk, sudah bersatu, sudah. Aku dan engkau sudah jadi satu, tidak bisa dibedakan lagi. Keinginanmu adalah keinginanku. Itu khollah. Cuma ini cinta pada Allah ya. Jangan dibayangkan cinta sama manusia sampai sedalam ini. Hati-hati kalau istilahnya Ibnu Qayyim jatuh pada mahabbah ma'allah. Tidak boleh. Mahabbah ma'allah itu ada dicintai yang lain selain Allah seperti kamu mencintai Allah. Ini namanya musyrik. Lupa kalau saya cinta orang tua, cinta Rasul, cinta semua yang selain Allah, memposisikannya gimana? Semuanya kita cintai sebagai bagian dari cinta kita kepada Allah. Kalau istilahnya Imam Ghazali, mahabbatu ma yuhibbuhu, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita saling mencintai dan kita kerjasama untuk menomorsatukan Allah, untuk mencintai Allah. Baik, waktunya kurang 10 menit. Ada beberapa quote yang mungkin menarik dari Ibnu Qayyim ya. Antara lain beliau bicara begini, dia yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Tuhan akan menemukan kedamaian dan ketentraman. Sementara dia yang memberikan hatinya kepada manusia akan menemukan kegelisahan dan ketakutan. Makanya ayo kita latihan mencintai Allah. Nanggung kalau hubungan kita dengan Allah hanya formalitas saja. Apalagi kita menganggap Allah hanya beban saja. Wong kita sudah ngaku jadi orang beriman. Kita sudah bersaksi. Ya jangan tanggung-tanggung. Mari beragama sepenuh daya, sepenuh hati. Lanjut. Beliau bilang juga begini. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran. Jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan. Jangan rusak
optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Dan jangan rusak harimu dengan melihat hari kemarin. Ini hal-hal yang sering mengacaukan hidup kita. Khawatir, pesimis, curang, jahat sama orang lain, dan terbelenggu oleh masa lalu. Kalau kita bebas dari 5 hal ini, hidup kita akan lebih bahagia. Mari kita hidup dengan bahagia, tenang. Kekhawatiran mari kita sisihkan, kita pasrahkan saja semua pada Allah. Mari berpikir yang jernih, jangan pesimis. Mari hidup yang lurus saja, jangan curang. Jangan dikira saya curang tetap bisa sukses kok Pak. Kesuksesan itu tidak akan bisa kamu nikmati secara maksimal kalau jalannya adalah kecurangan. Karena kamu sendiri yang tahu, hatimu tidak bisa dibohongi. Meskipun kalau ditanya orang mungkin kamu bisa punya 1001 alasan. Engkau sendiri yang tidak tenang oleh kecuranganmu. Jangan dengki sama orang lain, ingin menghancurkan orang lain. Karena orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Atmosfer hidup ini ditentukan oleh lingkungan dan orang lain sekeliling kita. Dan jangan terbelenggu oleh masa lalu. Ini ada kalimat menarik. Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. Ketika Allah memberi cobaan kepadamu, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Saat dia menghapus sesuatu yang menjadi milikmu, itu hanya mengosongkan tanganmu untuk menerima satu pemberian yang lebih besar. Ini kalau kita sadar ya, apapun yang diberikan oleh Allah, pasti sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah itu sia-sia. Termasuk ujian, cobaan, musibah, kesedihan. Pasti pada akhirnya kita akan ketemu yang jauh lebih besar hikmahnya. Nah, jadi kalau Allah mungkin mengambil atau menghapus apa yang kita miliki, kemungkinan sebenarnya itu sedang mengosongkan tangan kita agar nantinya bisa dapat anugerah yang lebih besar. Karena kalau tangan kita sudah terlalu penuh, tidak ada tempat lagi untuk anugerah yang mau diberikan. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan selain melihat seorang mukmin yang berhati murung. Orang beriman harusnya bahagia. Ada banyak nikmat Allah dianugerahkan pada kita. Kalau kita berhati murung, pikiran kita mesti negatif terus, pesimis terus. Tidak bahagia, tidak bersyukur. Sebanyak apapun nikmat yang diberikan tidak kita akui. Dan itu setan senang. Karena orang yang berhati murung berarti orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang kufur. Kekufuran adalah targetnya setan, targetnya iblis untuk menyesatkan kita. Ada kalimat lagi yang mungkin terkenal dari beliau. Tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbih seorang yang sombong. Ini menyadarkan kita seperti saya bilang tadi, bagaimana kesombongan itu menghancurkan kita, menjauhkan kita dari Allah, tidak kompatibel dengan kondisi manusia dan kemanusiaan. Karena hakikat diri kita adalah makhluk yang banyak kurangnya, banyak lemahnya. Tanpa Allah bahkan kehadiran kita ke muka bumi ini itu pun bisa tidak ada. Kita hanya makhluk yang diadakan. Jadi kalau kita sombong, kita lupa hakikat diri kita yang
hadir sementara saja di muka bumi seizin Allah. Jadi tangisan taubatnya seorang pendosa lebih dicintai Allah daripada tasbihnya orang yang sombong. Ini pesan juga untuk kalian. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, seseorang bisa saja membawakan kotoran kepadamu dan kamu akan percaya bahwa itu bisa jadi emas. Makanya penting kalian belajar. Kalau kalian tidak pinter, kalian akan dipinteri orang lain. Kalian tidak tahu ilmunya, maka kalian akan dimanipulasi, disesatkan. Jadi ketika kamu tidak punya pengetahuan, orang bisa saja membawa kotoran padamu dan kamu percaya kotoran itu bisa jadi emas. Karena memang tidak ngerti ilmunya. Baik. Oh, masih ada. Tak pikir sudah selesai. Satu lagi, ini juga quotes-nya menarik. Dunia ini ibarat bayangan. Kejarlah dia dan engkau tidak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badanmu darinya dan dia tidak akan punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Jadi menghadapi dunia ini jangan biarkan kalian yang mengejarnya. Biarlah dunia yang mengejarmu. Jadi karena dunia ini seperti bayangan. Kalau kita mengejar-ngejar dunia, itu biasanya kita tidak akan bisa dapat apa-apa. Hasilnya banyak kecewa, banyak tertipu. Maka tidak usah dikejar dunia itu, maka kebalikannya. Dunia itu sendiri yang akan mengikutimu, mengejarmu. Boleh dicoba. Fokuskan perhatianmu pada selain dunia, maka dunia akan mengikutimu. Kenapa sekarang rasanya sulit sekali kamu mendapatkan hal duniawi ini itu? Karena selama ini kamu terlalu mengejarnya. Biarlah dunia jadi efek saja. Biarlah dunia jadi bonus saja dari perjalanan kita yang sepenuhnya menuju Allah. Jadi yang kita tuju mari Allah saja. Melakukan apapun kita niati lillahi ta'ala untuk Allah, mencari keridhaannya Allah. Dari situ dunia otomatis akan kita dapatkan. Jadi biar dia yang ngejar kita. Kita belajar sepenuh hati lillahi ta'ala, tidak pakai target-target duniawi. Kerja juga begitu. Nah, kalau kita mengejar Allah, ya mungkin efek-efek duniawinya dapat, tapi tujuan utama tidak terabaikan, yaitu Allah. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Kitab Madarijus Salikin. Mohon maaf malam hari ini tidak bisa banyak mencuplik dari kitab, hanya bagian-bagian awalnya saja, karena itu tadi kitabnya memang sangat tebal. Malam hari ini kita hanya semacam nyemil saja. Semoga nanti ada waktu, mungkin sesi kajian yang lain, mungkin tidak di ngaji filsafat, yang mengkaji kitab itu dari awal sampai akhir. Atau silahkan teman-teman mengkajinya, kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan. Akhir tahun kita akan membahas Mantikut Thoir, karya Fariduddin At-Tor. Masih perjalanan menuju Allah meskipun bentuknya novel. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.